halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulh ma'mul wa salasahum zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihil kiram summa sahabah al qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruh kutubil ulum Abi Hamid ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruh kutubil maqam kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruh kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruh Syekh Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman Al-Madani summa ila ruh khalifati Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsyad bin Abdah Kalampayan summa ila ruh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani summa ila ruh Ustazina Ahmad Fahmi Jamzam summa ila arwahi walidina wa masyaikhina wa usulihim wa furuhim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karim yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisir nabi wa alin nabi wa bisir al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in uwidal khaira wa ullimahu nasha alaihi wa sa'ida fid dunya wal akhirah. Ini perkataan Imam Ghazali. Wa syarakahu fi sawabihi abuhu wa kullu muallimin lahu wa muaddabin wa in uwidash syarra wa uhmila ihmalal bahaimi syaqiya wa halaka wa kanal wizru fi raqabatil qayyim alai alwali lah. Tugas kita sebagai orang tua dan tugas guru, tugas guru dan tugas kedua orang tua terhadap anak ini sama pentingnya, agar anak-anak yang di dalam pemeliharaan kedua orang tua itu selamat dunia dan akhirat dan mendapatkan nilai pahala. Maka Imam Ghazali menjelaskan, jikalau dibiasakan adat kanak-kanak akan berbuat kebajikan dan diajari akan dia akan segala perangai yang baik, niscaya jadi ia anak-anak itu beradat akan yang demikian itu, adat yang baik. Dan jadilah bersifat atas yang demikian itu yang baik sampai kepada besarnya. Dan adalah ia dapat kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Si anak dapat kebahagiaan dan kedua orang tuanya pun dapat juga. Dan orang-orang yang ada di dalam rumah itu yang juga nangkana perintah seperti kakaknya yang sudah dewasa itu masuk juga untuk memberikan pendidikan. Dan adalah mensekutui atau menyertai akan dia kebaikan atau akan dia keberuntungan dunia dan akhirat di dalam pahalanya. Nah, jadi bukan hanya anak saja yang selamat, tapi kedua orang tuanya dan orang yang terlibat di dalam rumah itu juga memberikan arahan yang bagus, itu akan mendapatkan pahalanya itu. Terutama oleh kedua ibu bapaknya. Dan dapat pula pahalanya itu oleh sekalian orang yang mengajar akan dia. Dan sekalian orang yang mengajar adab kebajikan bagi kanak-kanak itu. Dan jikalau diadatkan akan kanak-kanak itu akan berbuat kejahatan dan dibiarkan akan dia seperti binatang, perilakunya maksudnya ya.
niscaya jadi celaka ia dan binasa ia di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dan adalah dosanya itu tertanggung ya. Dosanya itu tertanggung atau dibebankan juga di atas leher walinya itu. Artinya kedua orang tua. Yakni di batang leher kedua ibu bapaknya. Dan segala orang yang mempunyai perintah akan dia mendidik kebaikan atau membiarkan perintah. Perintah di sini artinya orang yang dalam rumah itu yang sudah memang anak yang lebih tua, ada paman, itu kan ada perintah untuk memberikan informasi yang baik, mendidik yang baik kepada anak-anak. Karena wajib atas wali kanak-kanak dan sekalian orang yang mempunyai perintah akan isi rumahnya itu. Nah, artinya siapa saja yang terlibat dalam rumah itu. Nah, yang sudah dianggap mampu memberikan pendidikan yang baik, mengajarkan yang baik, maka punya kewajiban untuk mengarahkan anak-anak itu kepada perilaku yang positif. Nah. Bahwa memeliharakan anaknya dan ahlinya daripada segala kejahatan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abbas tentang keutamaan para pengajar. Jadi kita sebagai kedua orang tua itu yang kedua. Bahkan kita yang lebih banyak berkumpul dengan anak. Kita juga sebagai pengajar. Nah. Ujar Rasulullah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas sami'tu Rasulullah SAW yaqul khairun nasi wa khairu man yamshi 'alal wajhil ardh. Sebaik-baik manusia dan sebaik-baik orang yang berjalan di muka bumi, kata Rasulullah, al-muallimun. Mereka itulah para pengajar, para pendidik. Maksudnya pendidik agama. Itu yang dipinta pertanggungjawaban. Kalau pendidik umum ada dipinta pertanggungjawaban. Fa innahum kullama khaluqad dinu. Maka sesungguhnya mereka para pengajar setiap menghadapi gejolak agama, kondisi akhlak agama di masyarakat atau rumah tangga itu sudah melenceng daripada aturan Al-Quran dan hadis, maka tugas ulama jaddaduhu. Maka para ulama itulah yang mengembalikan dan mengarahkan kepada masyarakat maupun keluarga yang ada di rumah. Itu tugas para pengajar. Karena mereka yang bisa mengembalikan keaslinya, yakni Al-Quran dan hadis dan kaul ulama. Oleh karena itu Rasulullah perhatikan mereka para pengajar. Terutama kita memperhatikan para pengajar Al-Quran. Yang hari ini kita dimudahkan punya anak, punya cucu untuk memberikan pengajaran Al-Quran. Kita kada sulit. Kita hanya memperhatikan membayarnya setiap bulan. Jadi kita diuntungkan kalau bahari dasar kuitannya nang ajar. Nang di zaman kita bahari nang 60 tahun nang lewatnya. Nah itu orang bahari, makanya orang tua kita di samping melahirkan kita, mendidik kita juga sebagai pengajar. Nah, itu orang bahari itu jadi banyak bakaramat kuitan kita tuh lah. Tugas sidin luar biasa. Ada kita ini nyaman sudah. Nah, udah karena itu jar Nabi, perhatikan guru-guru tika Al-Quran. Fala tasta'jiruhum. Jangan kau jadikan guru itu sebagai kau tukar, kau beli sehingga guru itu sekehendak kita. Kita tidak memuliakan lagi dengan guru-guru tika Al-Quran, sekehendak kita. Itu haram hukumnya. Nah, fala tasta'jiruhum. Apa ada guru tika tuh ini gajinya kadang-kadang 250 sebulan. Tapi kalau kita meleskan anak kita, cucu kita bahasa Inggris, matematika berapa sebulan?
sampai 500-600. Nah, padahal julun mun matematika tuh ulun nggak sampai belajar juga hari matematika tuh berhitung aja. Banyak orang bahari na buta huruf Mbah Sugih sidin berdagang pintar banget berhitung. Kada kau dibungli orang nang bahari itu. Artinya apa? Munnya kada pelajari juga kada ada tuntutan. Habis urusan dunia tuh. Bagus bang. Kalau belajar bagus cuma nang lebih diutamakan nang cagar ditanya di akhirat itu tugas kita yang akan menjadi bertanggung jawab kita. Mengajarkan Al-Quran. Makanya tugas jar Nabi tugas Bapak tuh apa? Hakul waladi alal walidi salasun. Hak seorang anak terhadap bapaknya itu 3 kewajiban bapaknya. Yang pertama apa? Ayyuh sinuis mahu memperbagus namanya. Yang kedua, wa yu'allimahul kitab. Mengajarkan Al-Qur'an. Yang ketiga, ayyujawijahu ija akala. Mengawinakan bila sudah namanya yang benar. Jangan tapi lambat. Nah, itu tugas kita. Kedua orang tua. Nah, pajar Nabi fa innal muallima ija qala lis-sabiy qul bismillahirrahmanirrahim. Seorang guru tuh kalau menyuruh membaca nang dilajarinya atau kita menyuruh anak baca aja kita bismillah. Qala laha kemudian kawa anak kita tuh membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita suruh tuh membaca, sudah kita praktikkan mengajar kawainya membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu dia kalimatnya. Apa aja Rasulullah? Kataballahu bara'atan lis-sabi wa bara'ata lil muallim wa bara'ata li abawaihi minan nar. Ganal apa pahalanya? Kalau sudah si anak tuh kau membaca bismillahirrahmanirrahim, tinggal situ aja, apalagi untuk Fatihahnya, maka dilepaskan oleh Allah, ditulis oleh malaikat Allah, terlepas anak itu nanti dari api neraka, terlepas kedua orang tuanya, dan terlepas gurunya yang mengajar itu dari siksa api neraka. Nah, itu tugas. Makin nyemun sampai hafal Quran lah. Kalau anak kita hafal Quran di rumah itu 10 orang yang dijaminnya. 10 orang dapat syafaat. Asal sembahyang 5 waktu lah kada tinggal. Sembahyang 5 waktu ada tinggal. Ya. Jadi anak tuh luar biasa kalau hafal Quran. Wah ini kada sulit lagi mah hafal. Nang umur 1 tahun 2 tahun itu sudah ada kawainya. Karena dibiasakan. Kada sulit lagi kita punya cucu. Nah kita anak ada lagi kalau. Jauh mana anak. Cucu aja lagi. Cucu mun kumpul tugas kita juga sama aja. Apalagi kita ini sayang cucu pada anak. Itu pasti sudah. Karena anak kada kau ditimbang lagi. Cucu halus-halus ya kalau kau ditimbang. Nah itu sedikit ya. Nah itu Nabi menganjurkan seperti itu. Jadi firman Allah surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah ini jadi Quran menjelaskan dan hadis menjelaskan tentang kita disuruh menjaga diri kita, istri kita, anak kita, cucu kita, semuanya supaya jangan masuk neraka. Nah, ini tugas besar kita. Karena kita ingin supaya anak istri kita, keluarga kita berkumpul di dunia sampai ke akhirat. Maunya kita seperti itu. Tapi bila berbeda akidah, kada bakalan tak kumpul. Kalau syariat berbeda-beda kada apa-apa, yang penting akidah. Itu isyarat Al-Qur'an. Ada yang bakunut, ada yang kada apa-apa, asal iman sama. Itu masalah. Itu yang diisyaratkan dalam Al-Quran.
Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah kemudian daripada ia mendatangkan akan ayat ini, menjelaskan akan ku ampusakum wa ahlikum nar. Wa mahma kana al-abu yasunuhu an-narid dunya fa an yasunahu an-naril akhirah aula. Wa siyanatuhu bi an yu'addibahu wa yuhajjibahu wa yu'allimahu mahasinal akhlaq wa yahfazahu minal qurana'is su'i. Ini di antara cara untuk menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Dan manakala ada bapaknya itu memeliharakan ia bapak akan anaknya itu daripada api dalam dunia. Nah, rupanya di dalam dunia dia ada api juga lah. Artinya menyelamatkan api dalam dunia itu apa? Kita orang tua itu memperhatikan pendidikan dunia. Itu seakan-akan menyelamatkan api dalam dunia. Artinya ia punya kecerdasan tentang dunia sehingga ia punya skill, kemampuan sehingga bekerja dapat rezeki. Itu seakan-akan melafalkan dari api. Kalau nya kalau punya kepintaran, makanya susah dan susah. Kesusahan itu diistilahkan api, panas. Nah, tapi itu lebih penting lagi menyelamatkan apinya neraka. Ujar Imam Ghazali. Kalau ahli matematika, ahli fisika dan lain-lainnya, lebih baik lagi kalau anaknya itu ahli baca Al-Quran. Nah, karena Al-Quran itu pilihnya ahlinya datang ke kubur kita membaca Quran. Kalau matematika, fisika bawa ke kubur kira-kira apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Nah, ada hanya ada kejadian sugih orangnya, anaknya kada paham, bari patak beranayannya lagi, malam mah pulang matak, kada apa, sugih bana orangnya, artinya harta pada saat itu tidak ada manfaat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha. Pada hari kematian, nah itu kan tuh hanya hari kiamat. Kalau ini ke kiamat sugra kematian kita, yang harta kita kumpulkan kada ada manfaatnya. Anaknya kada memberikan sedekah, kada memberikan apa-apa, dinikmatinya untuk dunianya. Rugi kada kita. Makanya pilih anak bersedekah ya Rasulullah. Baik kita seorang dari penunggu anak. Kalau kita bersedekah 1 juta ya Rasulullah, ini umpamalah sedirham, tapi dari hati nurani kita lebih besar pahalanya daripada anak kita 100 juta. Hadis. Dan itu saham yang pasti di akhirat. Kalau anak ada tentu lagi. Nah ini harta. Nah, maka jadikan ya guru harta itu untuk menjadikan kita dekat dengan Allah. Nah. Kita tuhuk bahwa usaha itu mari ibadat ke kawa, ya kan? Harta kita barang menjadi andalan. Karena kita orang bersedekah itu kan ditulis di akhirat itu sebagai pelindung orang yang bersedekah. Ada catatannya. Makanya di antara Al-Quran mengisahkan ada yang minta ditunda mati untuk supaya bersedekah. Itu kan surah Munafik tuh. Ada seperti itu hamba Allah yang kaya waktu hidupnya kada tapi bersedekah. Pas anak mati, datang mati, ya Allah tunda pak sebentar, walau sebentar aja. Atasaddaku, ya kan? Apa asaddaku aku minan sholihin. Aku hendak bersedekah ya Allah supaya aku jadi orang-orang nang soleh. Itu surah Munafik. Kadada artinya apa nang minta tunda hendak sembahyang kadada, tapi sedekah mengisyaratkan bahwa harta itu penting diperhatikan. Nah, termasuk anak kita. Apa ajar Imam Ghazali? Maka bahwa sugianya ia memeliharakan akan anaknya itu daripada api neraka di dalam akhirat itu, yaitu terlebih aula, terlebih utama.
Karena kalau anak kita cerdas agama, bukan hanya ini yang salah, tapi kedua orang tuanya dapat jaminan. Yakni terlebih utama baginya dan adalah memeliharakan akan anaknya daripada api neraka itu, yaitu dengan bahwa mengajar ia bagi anaknya itu dengan adab yang baik dan mensucikan ia daripada segala perangai yang jahat, dan mengajar ia akan dia dengan kelakuan yang baik dan dengan perangai yang kebajikan, dan memelihara ia akan anaknya daripada bersahabat dengan orang yang jahat perangainya. Nah, jadi satu jalan kita untuk tidak bergaul memang ke pondok. Itu aja. Jalan keluarnya ada lagi. Nah, kalau kita kada sanggup mengawasi, nang pondok bulang bulik kah barangnya asal pondok, karena di sana diajarkan agama. Mundi umum melalu itu sudah jelas pergaulannya antara laki-laki dan bibinian itu bebas. Nyaman bahari aman aja, kalau menuhi ini kerja lagi sudah. Nah itu mungkin jalan keluarnya. Cucu-cucu kita diarahkan. Bila kita sudah mengarahkan dan mengajarkan masih juga maksiat, nah itu baru kita selesai. Nang kaya jam biduh juga ya Allah. Nabi Nuh kan sudah diberikan informasi anak bini tatap jualnya kafir, maka ada masalah. Kita juga kalau sudah mengarahkan, mengajarkan dengan upaya semaksimal mungkin, kada masih jualnya, berarti takdir yang terjadi pada anak kita, dan ini merupakan cobaan on kita, sabar kita. Tapi tetap kita sampai hayat kita mendoakan supaya beriman, supaya beriman tetap. Dan kata Imam Al-Ghazali ta'ala, wala yu'awwiduhu at-tana'uma wala yuhibbabu ilaihi az-zinata wa asbabar ripahiyah fayudayyi'u umurahu fi talabiha ija kabura wa yahliku halakal abad. Nah ini Imam Ghazali menjelaskan, kita kalau punya harta banyak, Jasidin jangan dimanjakan. Jangan dimanjakan. Nah, karena harta bisa habis. Jadi ujar Imam Ghazali, sugiannya bagi bapak ibu atau mama, bahwa jangan membiasakan ia bapak dan ibu akan anaknya itu dengan bersedap-sedap. Nah, bersedap-sedap ini umum. Kada makan aja. Bersedap pakaian, bersedap sarana. Nah, itu umum. Jangan kita harapkan sedap itu makanan aja. Nah, kekanakan kalau kita berikan bersedap-sedap memang sukanya. Jangan kanakan nang tuhagen katujuh ada napun. Bersedap-sedap, tapi itu sangat membahayakan. Karena kada mendidik untuk beraktivitas bekerja. Dan jangan membiasakan akan dia bapak dan umma itu berperhiasan yang berlebih-lebihan, dan jangan membiasakan akan dia bapak dan umma itu akan sebab-sebab yang membawa bersuka-suka dan bersenang-senang dan yang bersedap-sedap. Maka adalah yang demikian itu menghilangkan ia bersedap-sedap tadi akan umurnya si anak. Nya kan berpikir berusaha, nya melihat harta banyak. Jadi kemampuan di tangannya tuh ada. Berharap kepada harta ada. Pak mati kuitan. Apa kabar? Nah, sama dengan membuang sia-sia umur anak. Dan anak menjadi risiko besar. Itu banyak kejadian. Bah mati kuitan kasihan inya. Maka adalah yang demikian itu bersenang-senang, bersedap-sedap dan lain-lainnya itu menghilangkan ia bersedap-sedap itu akan umurnya. Di dalam menuntut akan yang demikian itu bersedap-sedap. Nya kan berpikir berusaha.
Apabila ia besar kena, udah kena. Ada berpikir lagi, pas habis harta. Nah ini jadi risiko besar. Dan jadilah ia dengan sebab yang demikian itu bersedap-sedap itu binasa selama-lamanya. Cuma kadang-kadang kita nih kadang-kadang tabiat kita juga kalau kita menampilkan kepada anak kita tuh harta dan sebagainya, kita tuh nafsu kita rasa bangga juga. Ada ada penampilan. Itu ada memang kita sebagai manusia seperti itu. Nah, rasa keberhasilan kita tuh nampak di istri kita, di anak kita, di keluarga kita. Boleh aja itu kalau memang hati kita sudah bersih. Nah, ini hati kita ini berniat supaya nampak hasil usaha kita tuh menunjukkan melalui anak istri dan keluarga penampilannya. Ada bini sampai ke sini amas ya ada. Bangga laki. Nah, apa hukumnya di syariat? Al-Quran bicara tentang ini. Jar Allah SWT surah Nur kan. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Jar Allah Ta'ala. Haramnya bibinian tuh bukan nang dikehendaki haram tuh bukan amasnya. Membuka aurat dari sini ke sini sudah haram bibinian tuh. Apalagi amasnya betuyuk. Nah, itu hukum. Yang dikehendaki haram tuh mahalnya tempat amasnya. Tangan bibinian tuh sebagai sini haram hukumnya. Bila kaliatan nang bukan gairi haram. Munya lakinya nang melihat itu ada masalah. Diandaki pula amas oleh lakinya karena bangga, karena berhasil usaha ujar nafsu lakinya nih misalnya. Sama syarikat dosanya tuh. Nah ini jadi perlu tahu kita harta tuh. Supaya yang kita tasarufkan harta itu bernilai ibadah. Boleh aja makanya mas binian